So guys, ada berita mengembirakan lagi untuk rakyat di Indonesia. Katanya awal September nanti, iaitu pertama di Asia Tenggara, pabrik bateri mobil listrik Indonesia dibangunkan. Wow, sangat luar biasa guys. Bagaimana video dan bagaimana cerita? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom guys. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Maka rugilah kita jika kita ada umur yang panjang, kesihatan yang baik Allah berikan, tapi kita tidak beramal ibadah kepada Allah. Sangat rugi guys. So okay guys, inilah reaction video tentang Indonesia, iaitu saya mereactionkan tentang Indonesia semuanya. Kebanyakannya tentang militernya, alutsistanya, makanan yang enak-enak, tempat wisata yang menarik, presidennya yang berjiwa rakyat dan macam-macam lagi saya reactionkan. Semuanya adalah di Indonesia. Bukan apa guys, kerana kita satu serumpun. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel guys. Itulah cek mak saya guys. Okey, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada Jurnal 12. Anda boleh pergi ke Jurnal 12. Kini subscribernya adalah 161,000. Banyak kan? 161,000. Anda boleh pergi ke channelnya, tekan subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Jurnal 12, kerana ia banyak mengetengahkan tentang info-info yang ada di Indonesia. Memang tak rugi guys, tak rugi. Dan tajuk yang kita nak reactionkan adalah katanya di sini, pertama se-Asia Tenggara, pabrik baterai mobil listrik Indonesia dibangun September 2021. Wow, bulan ni lah September. Dah dibangunkan lah tu. Bagaimana video dan bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel. 2,000 years later. So okay guys, mari kita tonton sama-sama dengan kiraan 1, 2, 3. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena belum ada deal pasca reformasi, deal bisnis sebesar ini 9,8 bilion US dollar, dan betul-betul negara hadir dalam mengawal proses deal ini. Ukir sejarah, pabrik baterai mobil listrik bakal dibangun pada 15 September ini. 15 September. 15 September guys. Sekarang saya reaction video ni adalah berapa hari bulan ni? Hari ni ada 10 10 hari bulan lah. So 15 September, hanya 4 hari saja lagi akan dirasmikan, iaitu pabrik baterai mobil listrik Indonesia. Karena pemerintah membangun industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Indonesia semakin menemukan titik cerah. Melansir dari Detik, hal itu ditandai dengan rencana pemasangan tiang pancang atau groundbreaking pabrik baterai kendaraan listrik pada 15 September 2021 mendatang. Dalam webinar bertajuk Investasi, Nilai Tambah dan Kesinambungan Pembangunan pada Rabu 8 September 2021, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, tanggal 15 September pihaknya sudah mulai groundbreaking pembangunan pabrik LG yang diteken di awal tahun 2021. Jadi pembangunannya bukan dari hulu tetapi dari hilir. Dana keseluruhan yang diperkirakan untuk proyek tersebut ialah sebesar 9,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 142 triliun rupiah. Tahap awal proyek ini akan membangun pabrik dengan kapasitas daya 10 gigawatt hours atau GWH. Bahlil juga menambahkan startingnya adalah bangun baterai selnya dulu 10 giga dengan nilai investasi pertama 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Pada 15 September ini groundbreaking jalan. Bahlil menjelaskan pembangunan pabrik baterai listrik ini merupakan strategi berkelanjutan agar sumber daya alam Indonesia tidak dikirim hanya berbentuk mentah. Dengan begitu, cita-cita transformasi ekonomi dapat terwujud dengan cara menggenjot hilirisasi industri. Bahlil mengatakan kalau kirim mentah ini sama saja mengirim tanah air, bukan lagi mengirim sesuatu yang menjadi produk hilirnya. Memang ia akui tidak gampang melakukan ini. Indonesia dengan kekayaan alamnya, dikatakan Bahlil belum bisa memanfaatkan peluang itu. Misalnya dengan kejayaan sumber daya alam kayu log, dinilainya belum ada perusahaan besar Indonesia yang masuk menjadi pemain dunia. Begitu juga dengan tambang emas dan perikanan, yang pembangunan industrinya disebut masih kalah dengan negara lain. Ia menambahkan, sekarang yang bangsa ini tinggal punya, yang dibutuhkan dunia itu nikel. Ternyata ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia, yang dijadikan bahan baku untuk membangun baterai mobil
dan sekarang pihaknya ingin Indonesia harus menjadi salah satu negara produsen terbesar untuk pembangunan baterai mobil. Bahlil mengatakan jika industri baterai sudah dibangun, selanjutnya pemerintah menyiapkan industri prekursor dan katoda untuk mendukung integrasi industri baterai sel mobil listrik. Bahlil mengatakan kalau sudah ada baterai sel, katoda dan prekursor, baru kemudian smelter. Ini strategi berkelanjutan agar sumber daya alam kita tidak dikirim barang mentah dan harus yakin. Ia juga menegaskan pemerintah bakal ketat terhadap masuknya tenaga kerja asing bagi aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia. Pasti ada pekerja asing ya. Diperbolehkan untuk posisi tertentu dan tidak akan ada toleransi bagi pemasukan TKA. Pengawasan tersebut juga Are you ready to make money during the next big katanya tadi trend? Kalau ada pabrik ni pasti ada warga asing akan datang ya. Memang betul. Okey, kita sambung semula guys. Kini lebih mudah karena seluruh perizinan sudah melalui sistem terintegrasi online single submission atau OSS yang menjadi instrumen pemerintah meningkatkan aliran investasi. Bahlil menuturkan ia tidak pernah toleransi untuk pekerja asing yang tidak memenuhi syarat karena tujuan pembangunan pabrik baterai mobil listrik ialah mendatangkan investasi untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Kata Bahlil, pihaknya tahu bahan baku baterai mobil listrik sebagian besar nikel, kemudian kobalt dan mangan serta litiumnya ada di Indonesia. Selain manfaat tersebut, pendirian pabrik mobil listrik di tanah air juga diyakini akan mempercepat pembangunan sejumlah proyek investasi green energy, menyusul adanya pemanfaatan sumber daya alam terbarukan di tanah air. Selain itu, melansir dari investor.id, PT Vale Indonesia Tbk atau INCO terus mendukung pengembangan kendaraan listrik. Bahkan perseroan sedang mengkaji mineral baru yang bisa digunakan untuk pembangunan industri tersebut. Presiden Direktur Vale Indonesia, Febriani Edi menjelaskan, sebagai perusahaan tambang nikel, perseroan fokus pada sisi hulu. Begitu juga dalam pengembangan mobil listrik. Perseroan akan mendukung penyediaan bahan bakunya. Dalam acara konferensi pers Public Expose Live pada Rabu 8 September 2021, Febriani mengatakan, komoditas yang sedang dikaji untuk mendukung pengembangan industri tersebut adalah biji limonit. Menurut Febriani, biji limonit atau biji nikel berkadar rendah ini cocok untuk mendukung mobil listrik. Namun sayangnya, perseroan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kajian ini dan akan memberitahukan kelanjutan kajian tersebut tahun depan. Hal ini semakin bagus untuk kemajuan dan kemudahan untuk memproduksi baterai mobil listrik. Langsung top to down policy loh. Ini kita kemarin bersama direksi, bersama komisaris. Oh, begitulah yang seperti kita reactionkan ya. Bagaimana katanya pada 15 September pada tahun inilah Indonesia akan membuat pabrik baterai mobil listrik ataupun kalau di sini panggil kilang bateri kereta lah, kilang atau kereta elektrik lah, kilang dia. Di situlah akan dibuat di Indonesia, iaitu kilang pabrik baterai mobil listrik. Susah betul saya nak sebut yang baterai tu. Biasalah lidah orang Malaysia dengan lidah orang Indonesia tak sama. Bila orang Indonesia nak sebut bahasa Malaysia lain sikit dan bila orang Malaysia nak sebut bahasa Indonesia pun lain. Memang susah sikit tapi hampir-hampir bunyinya hampir sama guys. Maafkan saya jika tersilap. So memang saya doakan semoga Indonesia terus membuat banyak lagi pabrik-pabrik yang selain daripada pabrik baterai ni, boleh Indonesia akan membuat banyak lagi kilang seperti kilang mobil, macam-macam kilang lah, kilang sarung tangan lah, kilang makanan lah, kilang elektrik lah, kilang elektronik lah, seperti di Malaysia ataupun di Shah Alam, Selangor, banyak kilang-kilang seperti itu. Di Indonesia pun patutnya banyak juga diwujudkan seperti itu untuk memudahkan rakyat-rakyat Indonesia untuk mendapatkan kerja dan tak perlulah lagi untuk rakyat-rakyat Indonesia untuk pergi ke negara Malaysia, pergi ke Singapura, pergi ke Arab Saudi untuk mencari kerja. Di Malaysia ataupun di Indonesia sendiri sudah cukup dengan banyak pekerjaan sendiri. Dan katanya tadi, mungkin apabila banyak pabrik yang akan dibuat di Indonesia, mungkin banyaklah pendatang-pendatang asing yang akan datang masuk Indonesia. Saya rasa seelok-eloknya kita utamakanlah untuk rakyat kita sendiri dulu sebelum kita untuk memberi pekerja kepada rakyat asing. Itulah sebaik-baiknya. So guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Saya minta maaf guys sepanjang saya melakukan reaction. Jika ada tersilap kata, tersilap cakap, maafkan saya guys kerana saya manusia biasa tak akan terlepas daripada melakukan kesilapan. Begitulah lebih kurangnya. So, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.